Tanggal 30 Januari tahun 1944. Sekarang sesudah semua tidur, aku akan menceritakan padamu sukacitaku. Aku melihat Injil hari ini. Ingat, pagi ini ketika aku membacanya, aku katakan pada diriku sendiri, ini adalah suatu perikop Injil yang tidak akan pernah aku lihat, sebab sangat tidak cocok untuk suatu penglihatan. Sebaliknya, ketika aku tidak memikirkannya, penglihatan mengenainya datang untuk memenuhiku dengan sukacita. Inilah apa yang aku lihat, sebuah perahu layar, tidak terlalu besar, pula tidak sangat kecil. Sebuah perahu nelayan, di atas mana 5 atau 6 orang dapat bergerak leluasa, sedang didayung di air danau Genesaret yang biru indah dan dalam. Yesus sedang tidur di buritan. Ia mengenakan jubah putih seperti biasanya. Ia mengistirahatkan kepalanya di atas lengan kirinya dan di bawah lengan dan kepalanya ia telah menempatkan mantel biru abu-abunya, yang telah dilipat beberapa kali. Dia duduk, tidak berbaring, di dasar perahu dan kepalanya beristirahat pada papan yang ada di bagian paling ujung dari buritan. Aku tidak tahu bagaimana para pelaut menamakannya. Ia tidur dengan damai. Ia letih dan tenang. Petrus memegang kemudi. Andreas sibuk dengan layar. Yohanes dan 2 orang lagi. Aku tidak tahu siapa mereka. Sedang memilah tali temali dan jaring-jaring di dasar perahu. Seolah mereka bersiap untuk menangkap ikan nanti malam. Akan aku katakan bahwa saat itu sudah di penghujung hari sebab matahari sudah terbenam di barat. Segenap murid telah menaikkan jubah mereka, menempatkannya sekeliling pinggang mereka dengan ikat pinggang. Supaya bebas bergerak, melangkah dari satu bagian perahu ke bagian lainnya, melangkahi dayung-dayung, tempat-tempat duduk, keranjang-keranjang dan jaring-jaring, tanpa terhalang oleh pakaian mereka. Tak seorang pun dari mereka mengenakan mantel. Aku melihat langit mendung di atas dan matahari bersembunyi di balik awan-awan badai yang sangat besar, yang sekonyong-konyong muncul dari balik puncak sebuah bukit. Angin berhembus mempercepat laju mereka menuju danau. Angin, sementara ini, ada di atas, dan danau masih tenang, hanya menjadi lebih gelap dan permukaannya tidak lagi mulus sempurna. Masih belum ada gelombang-gelombang, tetapi air sudah mulai beriak-riak. Petrus dan Andreas mengamati langit dan danau dan bersiap merapat ke pantai. Namun angin sekonyong-konyong mengamuk di atas danau hingga dalam beberapa menit menggelorakan buih-buih. Gelombang-gelombang yang menggembung saling bertumbukan satu sama lainnya, mengguncang-guncangkan perahu kecil itu, mengangkatnya naik, menjatuhkannya, mengombang-ambingkannya ke segala penjuru, dengan demikian menghalangi segala manuver layar yang harus diturunkan. Yesus tetap tidur, baik langkah-langkah dan suara-suara gempar para murid, ataupun suara angin yang melolong, ataupun gelombang-gelombang yang menghantam sisi-sisi perahu dan haluan perahu. Tidak membangunkannya, rambutnya berkibar-kibar diterpa angin dan tetesan-tetesan air menyemburnya. Tapi ia masih tidur. Yohanes berlari dari haluan ke buritan dan menyelimutinya dengan mantolnya, yang telah diambilnya dari bawah sebilah papan. Yohanes menyelimutinya dengan kelembutan kasih. Badai semakin mengamuk dan semakin mengganas. Danau menjadi sehitam seolah tinta telah dituangkan ke dalamnya dan digurat buih-buih gelombang. Air masuk ke dalam perahu dan perahu dibawa semakin jauh ke laut terbuka oleh angin. Para murid bermandikan keringat dalam upaya mereka untuk melakukan manuver perahu dan mengeluarkan air yang dimasukkan gelombang-gelombang laut ke dalam perahu. Namun sia-sia belaka. Mereka mendayung di air yang tingginya mencapai lutut mereka dan perahu menjadi semakin berat. Petrus kehilangan ketenangan dan kesabarannya. Dia menyerahkan kemudi pada saudaranya, dengan terhuyung-huyung menghampiri Yesus dan mengguncangkannya dengan hebat. Yesus terbangun dan mengangkat kepalanya. "Selamatkan kami, Guru, kita tenggelam." Petrus berteriak kepadanya. Dia harus berteriak agar suaranya dapat terdengar. Yesus menatap tajam pada muridnya itu, menatap pada murid-murid yang lain dan lalu pada danau. "Percayakah kalian bahwa aku dapat menyelamatkan kalian?" "Cepat, Guru," teriak Petrus.
Sementara sumbu air setinggi gunung bergerak cepat dari tengah danau menuju perahu kecil yang malang. Sangat tinggi dan mengerikan hingga tampak seperti suatu pancaran air. Para murid yang melihatnya datang, berlutut dan berpegangan pada apapun yang dapat mereka raih, yakin bahwa itu adalah kesudahannya. Yesus bangkit. Ia berdiri di atas papan buritan, suatu sosok putih melawan badai yang mengganas. Ia mengulurkan tangannya ke arah gelombang besar itu dan berkata pada angin, "Berhenti dan tenanglah," dan kepada air, "Tenang. Aku menghendakinya," dan gelombang besar itu lebur menjadi buih-buih, yang jatuh tanpa membahayakan dengan gemuruh terakhirnya, yang berangsur-angsur menjadi suatu bisikan, sementara angin sekonyong-konyong reda dan berubah menjadi suatu siulan dan lalu desahan. Dan langit menjadi terang kembali di atas danau yang tenang, sementara harapan dan iman memenuhi hati para murid. Aku tidak dapat menggambarkan kemuliaan Yesus. Orang harus melihatnya sendiri untuk dapat memahaminya. Dan aku menikmatinya secara batin sebab hal itu masih ada dalam benakku dan aku merenungkan betapa damainya tidur Yesus dan betapa mutlak perintahnya pada angin dan gelombang-gelombang.